Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 ini, bersama kita hendak memasuki ibadah perjamuan kudus perdana di masa kenormalan baru. Maka dari itu marilah kita bersama menyediakan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah sabda Kristus yang mendasari kita nantinya dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Maka aku dibasuh di dalamnya dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Hidup kita haruslah senantiasa memuji dan memuliakan namanya karena Dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Hal itu sama seperti yang hendak kita nyatakan di dalam puji-pujian bersahut-sahutan yang demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Tuhanku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang aku, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang aku, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setianya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama sebelum mendengarkan akan apa yang menjadi firman-Nya, kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita bersama berdoa. Sungguh besar karya dan kuasa-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di mana pada hari yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan juga memuliakan nama-Mu di dalam peribadatan dalam perjamuan kudus perdana di masa kenormalan baru ini. Kiranya Tuhan memberkati peribadatan yang boleh kami laksanakan baik secara online maupun dengan berbagai macam sarana. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya, memberikan kelancaran, memberikan kekuatan, sehingga melalui peribadatan ini terkhusus di dalam kami nantinya hendak menerima sakramen perjamuan kudus boleh menjadi sarana di dalam pemeliharaan iman kami, sehingga iman kami boleh senantiasa teguh, kuat, mengakar dan pada akhirnya boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga tak lupa Tuhan juga berdoa akan saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul di dalam pemulihan kesehatan mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menengok kehidupan mereka, memberikan kesehatan, pemulihan dan juga mampukan mereka untuk bisa menjalani setiap proses demi proses dengan senantiasa mengandalkan Engkau saja. Kami juga berdoa akan keluarga yang boleh merawatnya, dokter dan juga obat yang menjadi saran pemulihannya. Kiranya Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya saudara kami ini boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan dan juga boleh memasyurkan dan mengagungkan akan karya-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa akan saudara kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, baik itu bergumul akan kondisi keluarga mereka, bergumul akan relasi mereka, masa depan anak-anak dan cucu mereka, maupun bergumul akan mimpi mereka, datangnya pasangan hidup, hadirnya buah hati di dalam keluarga mereka, dan juga pekerjaan di dalam kehidupan mereka.
Engkau saja Tuhan yang senantiasa mendengar akan apa yang menjadi doa mereka dan mampukan mereka untuk dengan tekun dan setia menantikan siap janji-janji-Mu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami, karena Engkau senantiasa mendengarkan dan Engkau senantiasa memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kami juga tak lupa Tuhan berdoakan saudara-saudara kami yang pada kesempatan hari ini harus berjuang di tengah-tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya, baik yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit, berikan semangat kepada mereka bahwa apa yang sedang mereka hadapi, Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kepada para umat-Mu untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dengan senantiasa mengandalkan Engkau saja. Bahwa pandemi ini tentu akan ada akhirnya sesuai dengan apa yang telah Engkau tentukan, sesuai dengan waktu Tuhan. Maka dari itu ajalah kepada kami untuk sabar, ajalah kepada kami untuk senantiasa menjaga kesehatan kami, menjaga kondisi kami dan terkhusus menaati setiap apa yang menjadi himbauan dan juga peraturan dari pemerintah yang Engkau pakai sebagai alat-Mu di dunia ini. Sehingga kami semuanya boleh senantiasa terjaga kesehatan kami karena campur tangan Engkau di dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa akan apa yang menjadi program dari umat kepunyaan-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, berkaitan dengan keberlangsungan pemeliharaan iman yang telah kami lakukan, baik itu secara offline ataupun online. Kiranya Tuhan senantiasa ikut campur di dalamnya, sehingga semuanya itu boleh menjadi sarana di dalam kami mengagungkan nama-Mu dan iman kami boleh semakin terpelihara dan menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi segala proses kehidupan, khususnya di dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah kondisi dan situasi saat hari ini. Kami juga berdoa akan apa yang menjadi tanggung jawab kami berkaitan dengan pelunasan tanah di sebelah utara gereja. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan, kesabaran dan juga sikap yang senantiasa mensyukuri setiap apa yang menjadi berkat-Mu, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi tanggung jawab kami ini boleh terselesaikan tepat pada waktunya seperti yang Engkau kehendaki. Begitu juga dengan halnya kecukupan akan setiap dana yang dibutuhkan di dalam kehidupan kepunyaan-Mu, umat kepunyaan-Mu ini. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala sesuatunya, karena kami yakin dan percaya meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang belum kondusif ini, Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan senantiasa memakai berbagai sarana dan cara untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun Kau tempatkan kami berada. Kami juga tak lupa Tuhan berdoakan keberadaan dari bangsa dan negara kami, khususnya kota Solo ini yang sedang dihimpit dan juga sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi virus corona ini. Mampukan setiap pemimpin kami, berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan lingkupi dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah untuk kepentingan masyarakat. Dan juga mampukan kami, masyarakat yang ada di Indonesia dan juga kota Solo ini untuk senantiasa taat akan apa yang menjadi himbauan dan peraturan dari pemerintah yang Engkau pilih ini, sehingga kami semuanya boleh terhindar dan kami juga boleh menjaga kesehatan kami, sehingga kesehatan dan stamina ini tetap fit dan senantiasa dalam kuasa dan naungan-Mu saja. Dan sebentar lagi kami juga hendak mendengarkan akan firman-Mu, urapi kami semuanya sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Ya, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syukur dan syafaat ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ
dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Tentunya pada kesempatan hari ini berharap kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita boleh membaca di dalam warta berita 1 minggu yang lalu, bahwa tepatnya pada minggu ini tanggal 2 Agustus 2020 kita bersama-sama mengadakan sakramen perjamuan kudus perdana di masa kenormalan baru. Dan tentunya di antara kita juga merasakan hal baru. Mengapa? Karena kita melaksanakan perjamuan kudus ini secara online. Kita melaksanakan perjamuan kudus ini di tengah-tengah dan bersama dengan keluarga kita. Meskipun tempat dan juga mungkin materi yang dipakai itu berbeda seperti biasanya, tetapi ini tidak mengurangi esensi ataupun makna dari perjamuan kudus. Tetapi melalui perjamuan kudus secara online ini, di mana kita berkumpul dengan keluarga kita boleh memberikan sebuah penghayatan akan makna dari perjamuan kudus, di mana melalui roti, anggur ataupun materi lainnya, bolehlah dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman kita, untuk memelihara iman kita, apalagi di dalam menghadapi kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Nah, agar supaya hati kita itu semakin disegarkan dan iman kita semakin dikuatkan, sehingga kita boleh melangkahkan kaki dengan mantap, marilah kita sediakan hati terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang telah tercantum di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21 dengan sebuah tema, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu pernah mendengar dua kata ini, ego dan peduli.
Ketika kita mendengar dua kata ini, ego dan peduli, ini merupakan dua kata yang bertolak belakang. Dua kata yang berantonim. Dan tentunya ego dan peduli ini kita sudah tahu arti dan juga maksud dari dua kata ini. Di mana ego itu memiliki sebuah makna sikap yang mementingkan diri sendiri. Ketika ada sesama yang merasa kesulitan, ketika ada sesama yang sedang menderita, mereka lebih suka bersikap acuh. Mereka lebih suka menutup mata dan tidak peduli dengan apa yang menjadi penderitaan dari sesamanya. Itu makna dari sikap ego. Tapi berbeda dengan sikap peduli. Sikap peduli adalah sikap yang mau mengutamakan kepentingan umum. Sikap yang mau memperhatikan, rela berkorban untuk membantu sesamanya. Ketika sesamanya menderita, dia tentunya tidak akan tega untuk tutup mata. Ketika ada sesamanya yang membutuhkan bantuan, dia pasti akan segera memberikan bantuan. Itu adalah makna dari sikap peduli. Ego dan peduli itu bertolak belakang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sikap peduli itu muncul karena apa sih? Mengapa kok ada orang yang memiliki sikap kepedulian tinggi? Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau kita boleh menyadari, penyebab munculnya dari sikap peduli itu karena ada rasa belas kasih, adanya rasa empati yang tinggi kepada sesamanya. Tetapi antara sikap peduli dan juga sikap ego ini, mana sih yang sering muncul di dalam kehidupan kita? Apalagi ketika kita dihimpit, diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sedang kekurangan. Banyak masalah, keletihan fisik, keletihan pikiran. Sikap mana yang sering muncul di dalam kehidupan kita? Apakah si ego yang muncul atau sikap peduli yang muncul? Tentu ada jemaat ataupun ada orang yang menjawab, aku bisa kok mewujudkan sikap peduli. Tetapi juga ada yang memberikan jawaban, wah susah untuk memberikan sikap kepedulian. Ketika berada di dalam kondisi yang banyak masalah, ketika berada dalam kondisi keletihan raga dan juga pikiran. Dan tahukah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal itu pula lah yang digambarkan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Nah, kalau kita bersama boleh tadi mencermati dan juga menghayati perikop yang menjadi bacaan kita saat ini. Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu memberikan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Dan dalam perikop ini kalau kita jeli membacanya, ada dua hal yang menarik dalam bacaan kita ini. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dua hal itu apa saja? Hal yang pertama, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, menyatakan karyanya di tengah-tengah umat dan juga dunia, ternyata Tuhan Yesus dan para murid itu juga sering diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, sering diperhadapkan dengan permasalahan. Dan terkhusus pada perikop hari ini, ternyata hal menarik yang pertama, yakni Tuhan Yesus dan para murid diperhadapkan dengan pergumulan yang tidak ringan. Nah, pergumulan apa itu? Pergumulan yang pertama yakni ketika kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, di mana ada dua pergumulan. Pergumulan yang pertama yakni munculnya sebuah keprihatinan dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan para murid pasca mereka mendengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan keprihatinannya itu juga ditunjukkan di dalam kalimat di dalam ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah mati dengan cara kepalanya dipenggal oleh Herodes,
tentu hal itu memberikan sebuah berita kejutan untuk Tuhan Yesus Kristus dan juga para murid. Dan tentu pasca mendengar hal itu, Tuhan Yesus dan para murid itu berkehendak mencari tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri. Memang dalam Injil ini itu tidak menjelaskan alasan mereka mengasingkan diri apa, tidak dijelaskan secara gamblang. Namun kalau kita berada dalam posisi Tuhan Yesus dan para murid saat itu, tentu ada sebuah kemungkinan. Mereka mengasingkan diri, mereka mencari tempat yang sunyi, itu ada sebuah kemungkinan mereka hendak menata diri. Kalau dalam bahasa Jawa, ngelerem ke ati, ngelerem ke pikir, setelah mendengar berita Yohanes Pembaptis mati dengan cara yang tidak wajar. Kepalanya dipenggal. Dan itulah yang memberikan sebuah keterkejutan dan juga keprihatinan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan juga para murid. Pergumulan yang pertama itu. Namun rencana itu ternyata tidak bisa berjalan dengan lancar. Karena mereka harus diperhadapkan dengan sebuah realita yang menjadi pergumulan mereka yang kedua. Yakni banyak orang yang ternyata telah mengikut Tuhan Yesus melalui jalan darat. Jadi ada dua pergumulan yang sedang dihadapi Tuhan Yesus dan juga para murid. Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang kepalanya dipenggal oleh Herodes. Dan ketika mereka hendak mencari tempat yang sunyi, ternyata banyak orang yang telah mengikuti mereka melalui jalan darat. Tentunya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu memiliki sebuah tujuan. Mereka ingin mendapatkan sebuah kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan dasar dan motivasi sungguh-sungguh. Karena kalau kita mengetahui orang yang sakit pada zaman Tuhan Yesus Kristus itu, banyak orang yang beranggapan bahwa orang itu berdosa. Bahkan orang itu dikutuk oleh Allah. Sehingga orang-orang yang sakit pada saat itu seringkali diasingkan oleh masyarakat. Dan bagi orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus untuk menyerahkan dan juga merasakan kesembuhan, itu memiliki harapan yang besar agar supaya mereka dipulihkan, mereka boleh disembuhkan dan juga boleh seperti orang pada umumnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dua pergumulan yang tidak ringan yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus dan para murid. Tetapi meskipun di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapinya, ternyata poin yang kedua yang hendak disampaikan di dalam perikop ini ataupun hal yang kedua yang menarik yakni ternyata ketika menghadapi pergumulan yang sedang mereka hadapi itu, ada dua macam sikap yang diwujudkan oleh para murid dan juga Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang tidak ringan, ternyata dalam bacaan ini kita bisa menemukan ada dua sikap yang dimunculkan. Sikap yang pertama adalah sikap dari para murid. Di mana ketika para murid itu melihat orang banyak datang. Dan apa yang menjadi rencananya itu gagal. Tidak bisa mencari tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri. Akhirnya para murid memunculkan sikap yang arogan. Para murid memunculkan sikap yang tidak berempati. Seperti halnya di dalam ayat 15. Justru para murid itu meminta agar supaya orang-orang banyak itu untuk pergi ke tempat lain. Mencari makan sendiri. Karena malam itu adalah malam yang sunyi. Dan ketika kita membaca di dalam ayat 15. Mengapa sih kok para murid itu sampai bisa memunculkan sikap seperti itu? Sikap yang tidak berempati. Sikap yang acuh tak acuh. Memang ketika kita berada dalam posisi para murid bisa jadi para murid itu meminta orang banyak untuk pergi dan mencari makanannya sendiri karena para murid tidak mau direpotkan dengan banyaknya orang yang hadir saat itu. Mereka juga sedang dilanda keletihan fisik dan pikir pasca peristiwa matinya Yohanes Pembaptis. Dan tidak hanya itu saja, karena rencana mereka untuk beristirahat atau mencari tempat yang hening itu gagal. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang jelas sikap yang dimunculkan para murid di ayat 15 itu
dikarenakan mereka tidak memiliki belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Memang ketika rasa belas kasihan tidak ada dalam hati seseorang, akan menumbuhkan sikap cuek, akan memunculkan sikap ego, dan tidak peduli akan apa yang menjadi penderitaan orang lain. Dan itulah yang terjadi dalam diri para murid saat itu. Tetapi berbeda dengan sikap yang dimunculkan Tuhan Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus Kristus itu memunculkan yang bertolak belakang dari para murid. Hal itu bisa dilihat di dalam ayat 16-20, di mana Tuhan Yesus Kristus mampu dan senantiasa mewujudkan kepedulian kepada orang banyak. Meskipun dia harus menghadapi pergumulan yang berat, tetapi kepedulian dan belas kasihan Tuhan Yesus itu tidak pernah luntur, tidak pernah hilang. Dan hal itu diwujudkan dengan Tuhan Yesus memberikan makan orang banyak saat itu, yang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu adalah 5.000 laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan Yesus Kristus dengan tegas menegur para murid yang bersikap tidak peduli, mengingatkan para murid agar supaya mereka memiliki sikap empati kepada orang banyak itu. Dan semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus karena di dalam hati Tuhan Yesus Kristus tergerak oleh belas kasihan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang telah diwujudkan dan disampaikan dalam Injil Matius 14 ayat 13-21 ini, juga bolehlah memberi pengajaran kepada kita bahwa kita diajak, bahwa kita diingatkan untuk memiliki dan mewujudkan belas kasih kepada semua orang. Mengapa dan bagaimana caranya? Kita diajak untuk memiliki dan mewujudkan belas kasih kepada semua orang karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sejati. Tuhan Yesus telah memberikan suatu contoh dalam kehidupannya. Meskipun dia sedang dilanda pergumulan yang berat, keletihan fisik dan mungkin juga keletihan pikir, tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap mampu peduli kepada orang banyak saat itu. Dia menyembuhkan dan bahkan dia memberikan makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu bagaimana cara agar kita itu juga bisa memiliki dan mewujudkan belas kasih? Jadilah milik, itulah kuncinya. Apa maksud jadi milik? Jadi milik di sini adalah jadi, itu adalah jadikan. Belas kasih Tuhan Yesus itu sebagai kekuatan kita. Maksudnya di sini adalah kita diajak untuk menjadikan belas kasih Tuhan Yesus sebagai kekuatan dalam kita mengasihi sesama dan alam semesta. Karena belas kasih Tuhan Yesus Kristus memiliki kualitas yang murni. Rasa belas kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Belas kasih yang tanpa batas. Dan belas kasih yang memberikan berkat bagi setiap kita yang menerima. Dan itu sudah semestinya. Belas kasih Tuhan itu bisa memberikan kekuatan dan motivasi untuk kita meneruskannya. Sehingga banyak orang itu terberkati. Contohnya, ketika dalam diri kita akan muncul rasa awel untuk berbagi. Akan muncul rasa aras-arasan untuk membantu. Yuk kembalikanlah lagi motivasi hidup kita. Dengan melihat belas kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak memandang siapapun itu senantiasa dikasihi. Dan belas kasih Tuhan itu tak terbatas. Dengan begitu, ketika kita memandang belas kasih Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Dengan begitu kita akan dimampukan untuk bisa menghidupi dan menjadikan belas kasih Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Lalu milik itu apa? Milikilah pemahaman bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Jika dirasakan memang benar peribahasa di atas, bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan ternyata kalau dirasa-rasakan, peribahasa itu juga merupakan ajaran yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Di mana setiap kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk bisa mewujudkan hal itu, hayati.
Dan milikilah pemahaman bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Karena dengan memberi itu sebagai wujud kepedulian kita pada sesama. Dengan begitu banyak orang bisa merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran kita. Memberi bantuan kepada sesama janganlah menunggu kita kaya. Janganlah menunggu kita mapan. Tetapi lakukanlah itu setiap saat. Dimanapun kita berada, kapan saja. Karena kita tidak tahu kapan lagi kesempatan itu ada. Maka jadikanlah hidup kita itu sebagai saluran berkat bagi sesama. Dengan mewujudkan belas kasih kepada sesama selama masih ada kesempatan. Maka dari itu marilah Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan hari ini kita bersama diajak dan dipanggil untuk menghayati panggilan kita. Bahwa kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dengan mewujudkan sikap jadi milik. Jadikan belas kasih Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Dan milikilah pemahaman memberi lebih baik daripada menerima. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kebaktian ini kita bersama hendak menerima sakramen perjamuan. Di mana sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat atau terakhir,
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa melayani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Maka dari itu sebelum kita bersama menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Memandang salib Rajaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saat hening untuk kita semuanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah dan makanlah dengan mengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita bersama memakannya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita meminumnya. Setelah kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya marilah kita bersama menghaturkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan, yakni persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus. Adapun dasar dalam kita menghaturkan persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam kita menghaturkan persembahan diiringi lagu, Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa dan kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang maha kasih dan juga maha baik, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama menerima perjamuan kudus sebagai pemeliharaan iman kami, dan juga firman-Mu yang begitu indah kepada kami semuanya. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mampu untuk menjadikan belas kasih-Mu sebagai kekuatan hidup kami, dan bisa memahami dan menghayati akan makna lebih baik memberi daripada menerima. Sehingga melalui dua firman-Mu pada kesempatan hari ini dan event perjamuan kudus ini, bolehlah menjadi kekuatan dan kesegaran bagi jiwa dan kerohanian kami. Kami juga tak lupa menghaturkan ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam kami memuliakan nama-Mu dan juga menyatakan kasih-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan juga mampukan saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan senantiasa takut akan Engkau. Dan sebentar lagi kami juga hendak mengakhiri peribadatan ini untuk melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Sertai, lindungi kami dan berikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan lancar karena berkat campur tangan Engkau. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakhiri ibadah ini dengan pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyanta yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyanta yang terlelap. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala penjuru, mari kita mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Undurlah dari tempat kita masing-masing dan laksanakan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, karena berkat-Nya mengiringi kita. Terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu.